Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Wahyu Hidayatullah. Saya Ringo Mevelani. Kami dari kelas TI 3 A2 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Mukarobin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi pada PT Sumber Alvaria Trijaya dengan model SWOT. Yang pertama, latar belakang. Di era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, perusahaan retail menghadapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, dan daya saing pasar. Sumber Alvaria Trijaya Tbk, salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang mengelola jaringan minimarket PT Alfamart, memahami pentingnya penggunaan teknologi untuk mendukung proses bisnisnya. Sistem informasi manajemen memainkan peran utama dalam membantu perusahaan Anda berjalan lancar, mulai dari manajemen inventaris, logistik, hingga layanan pelanggan. Dengan ribuan cabang di seluruh Indonesia, Alfamart membutuhkan sistem yang terintegrasi dan andal untuk memastikan setiap proses efisien dan terkoordinasi. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen atau SIM yang diterapkan di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, termasuk keunggulan, tantangan, serta dampak terhadap operasional perusahaan. Pembahasan analisis sistem yang pertama yaitu identitas perusahaan, kriteria variable SWOT, strategi perusahaan, dan kebijakan perusahaan. Lalu implementasi sistem. Untuk yang pertama, identitas perusahaan, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dikenal dengan merek dagang Alfamart, adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi produk kebutuhan sehari-hari. Didirikan pada tahun 1989 oleh Joko Susanto dan keluarga, perusahaan ini memulai operasinya di sektor minimarket pada tahun 1999 dengan membuka toko pertama di Karawaci, Tangerang. Sejak itu, Alfamart telah berkembang pesat dengan ribuan gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun visi dan misi. Untuk visi, menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Untuk misinya, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan layanan yang berkualitas unggul, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku etika bisnis yang tinggi. Berikut kriteria variable SWOT, dapat di pause lalu di zoom. Selanjutnya, untuk strategi perusahaan, yang pertama keamanan, berinvestasi pada teknologi keamanan terkini dan pelatihan karyawan, menciptakan lingkungan toko yang aman, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, inovasi, menciptakan konsep belanja baru melalui teknologi pintar, integrasi digital, dan produk unik akan membantu perusahaan tetap terdepan dalam persaingan dan menarik segmen pasar yang lebih luas. populasi dan sampel. Kebijakan A. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia atau SDM dengan menerapkan program pengembangan karyawan yang berkelanjutan, termasuk pelatihan keterampilan teknis dan manajerial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, mengurangi turnover intention dengan memberikan jalur karir yang jelas. Kebijakan B. Kebijakan kesejahteraan karyawan. Menyediakan program kesejahteraan yang komprehensif, termasuk dukungan kesehatan mental, program keseimbangan kerja hidup, dan insentif berbasis kinerja. Program ini untuk meningkatkan hubungan antar karyawan dengan tujuan meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi stres kerja.
implementasi sistem. Yang pertama, karyawan maupun pelanggan melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, karyawan maupun pelanggan bisa memilih perannya, mau karyawan atau pelanggan. Adapun fitur khusus pelanggan dan karyawan, seluruh aktivitas di aplikasi dilindungi oleh sistem keamanan digital. Sistem ini menyediakan analisis berbasis data untuk pelanggan dan karyawan. Adapun notifikasi yang akan dikirim secara langsung untuk pelanggan dan karyawan, seperti pemberitahuan tentang promosi, status pesanan, operasi hari. Adapun peringatan tentang masalah keamanan seperti aktivitas kecurangan di toko. Ya, ini tadi untuk yang pertama itu melakukan login terlebih dahulu menggunakan email dan password sendiri-sendiri, pelanggan maupun karyawan. Setelah itu akan diarahkan ke dashboard utama. Di sini ada katalog produk, promo dan diskon, dan riwayat. Ini khusus untuk pelanggan, dan untuk karyawan terdapat di paling bawah sendiri. Untuk fitur utama untuk pelanggan, mencari produk, promo eksklusif, pemesanan online, program loyalitas. Sedangkan untuk karyawan, adapun manajemen tugas, mengelola stok, laporan penjualan, pengawasan keamanan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami berdua. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di laporan yang telah kami buat dalam bentuk Microsoft Word yang akan kami kirimkan di link tugas. Apabila kami berdua ada salah kata yang kurang mengesankan atau mengenakan di hati Bapak dosen, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.